Halo bunda-bunda, welcome back to Miss Ayang Channel. Di channel kali ini, Miss Ayang akan kembali lagi membedah buku The Importance of Sex Education for Kids. Kita lanjutin ya di materi kita sebelumnya. Oke, buat bunda-bunda semua yang baru mampir di channel Miss Ayang dan belum subscribe, Miss Ayang minta tolong di subscribe ya, supaya Miss Ayang makin semangat bikin video-video selanjutnya. Untuk video kali ini, Miss Ayang gak akan melanjutkan tentang step-step tahapan sex education for kids yang kemarin, tetapi Miss Ayang lebih cenderung akan membahas secara teoritis dulu ya. Jadi Miss Ayang gak akan melanjutkan level-level di video kemarin. Di dalam buku ini tertulis bahwasannya konsep pendidikan seks, maksudnya yang di sini konsep pendidikan seksnya tuh seks edukasi untuk anak kecil ya, itu berorientasi pada identifikasi gender, anatomi, fungsi alat kelamin, hingga membahas tentang kesehatan reproduksi. Jadi Miss Ayang bantu menjabarkan yang tertera dalam buku ini itu maksudnya pendidikan seks untuk anak itu tidak sesulit seperti yang kita bayangkan seperti itu. Jadi hanya dengan memberitahukan kepada anak perbedaan gender, laki-laki, perempuan, ayah itu laki-laki, ibu itu perempuan, itu termasuk ke dalam pendidikan seks seperti itu. Nah selanjutnya mengenai anatomi tubuh. Jadi perkenalkan kepada anak ya, perkenalkan kepada anak mengenai anatomi tubuh yang mereka miliki. Yang simpel-simpel aja seperti misalnya mata. Ini mata ya dek, mata, hidung, telinga gitu. Dikenalkan, ini namanya mata, ini namanya telinga, ini namanya hidung, ini namanya mulut, ini tangan, ini pundak, ini perut, di perut ada pusar. Lalu bilang di dada, dada punya payudara. Nah, kalau perempuan itu punya payudara, dek, gitu. Kenalkan namanya, kenalkan dengan nama aslinya. Jangan kita menganalogikan, gitu ya. Tidak boleh mengenalkan anak nama-nama anggota tubuh dengan analogi. Misalnya payudara, kita bilangnya nenen, itu nggak boleh. Harus sesuai payudara, gitu. Lutut, kaki, gitu, paha, pantat, di pantat punya anus. Lalu di depan kalau perempuan vagina, kalau laki-laki penis. Dan itu tidak boleh dianalogikan. Misalnya untuk laki-laki diganti sama burung gitu, nggak boleh. Nanti anak akan bingung, burung hewan beneran sama penisnya dia akan kacau di situ. Dan untuk anak perempuan, dia punya vagina tapi ibunya menganalogikannya dengan bahasa lain, itu juga tidak boleh. Tetap harus vagina, seperti itu. Setelah bunda mengenalkan, memberitahu nama-nama anatomi tubuh kepada anak, selanjutnya perkenalkanlah anak dengan fungsinya. Misal mata itu untuk melihat dek, gitu. Telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, tapi bisa juga untuk makan, jadi pintu untuk makanan masuk gitu misalnya ya. Terus kenalkan semuanya, tangan untuk apa, kaki untuk apa, payudara ini untuk apa. Kalau misal untuk anak perempuan ya, perkenalkan payudara untuk anak perempuan. Ini payudara namanya. Payudara itu punya anak perempuan. Nah, fungsinya payudara itu untuk menyusui anaknya kalau sudah punya anak, kalau sudah menikah gitu. Karena kan kita sudah mengajarkan konsep pernikahan tuh ke anak di video yang kemarin. Nah, sekarang perkenalkanlah anggota tubuhnya. Pak, anggota tubuhnya itu fungsi-fungsinya apa. Jadi anak akan nyambung gitu. Sudah diajarkan arti pernikahan, lalu dikenalkan anatomi tubuhnya. Setelah itu vagina, fungsinya vagina itu untuk apa? Untuk pipis gitu. Vagina itu untuk pipis dek. Jadi vagina itu harus bersih, diajarkan cara merawatnya, bagaimana, harus cebok, harus seperti apa, dan diberikan pemahaman
vagina, anus, payudara itu organ yang sangat penting yang harus dijaga. Tidak boleh kotor, tidak boleh bau, seperti itu. Dan beritahu ke anak mana bagian tubuh yang boleh dipegang, disentuh oleh orang lain, disentuh oleh orang tuanya, dan hanya boleh disentuh oleh dirinya sendiri. Jadi waktu bunda-bunda mengenalkan anatomi tubuh dan fungsinya, di situ bunda juga harus memberi pemahaman bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh dipegang orang lain, bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh dipegang orang tuanya, dan bagian-bagian tubuh mana saja yang hanya boleh dia pegang sendiri. Bisa bunda tekankan ke anak, misalnya payudara tidak boleh dipegang orang lain, pantat dan anus tidak boleh dipegang orang lain, vagina tidak boleh dipegang orang lain. Kalau anak bunda butuh sesuatu yang harus membuka pakaian, harus beritahu ke anak itu bahwasanya hanya orang tua yang boleh menolong di bagian-bagian tubuh tertentu. Jadi mindset anak akan sudah terbentuk kalau bagian tubuhku yang ini hanya boleh aku dan bundaku saja yang lihat, aku dan bundaku saja yang memegang, seperti itu. Nah, beri pemahaman anak kalau ada orang lain yang memegang daerah yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, ajarkan anak untuk teriak atau meminta tolong orang lain atau bercerita kepada bundanya. Jadi antara anak dan ibu harus saling terbuka. Oke, selanjutnya di sini tertulis membahas tentang kesehatan reproduksi. Jadi kita harus memberitahukan kepada anak atau mengajarkan kepada anak tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Nah, ini tidak sesulit seperti yang bunda bayangkan, misalnya untuk anak-anak kecil ya. Dengan bunda memberitahukan anatomi tubuh beserta fungsinya, bunda selanjutnya memberi tahu cara merawat kesehatan reproduksi dengan cara misalnya adek kalau udah selesai pipis, setelah selesai cebok harus dikeringkan, harus dilap dulu penisnya atau vaginanya, harus dilap dulu, dibersihkan dulu, dikeringkan dulu, seperti itu. Jadi kayak bunda itu memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan untuk merawat organ reproduksinya, karena kembali lagi ke pembahasan yang sebelumnya bahwasannya organ-organ penting hanya boleh dipegang si anak dan orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya tidak ada di dekat anak, anak harus bisa membersihkannya sendiri. Misalnya ketika pergi ke rumah saudara misalnya, atau lagi ada arisan keluarga atau gimana gitu. Nah, bundanya nggak ikut, tapi dia ikut sama tantenya atau sama siapa. Jadi ketika anak bilang mau pipis, anak bisa melayani dirinya sendiri. Dia bisa ke toilet sendiri, membersihkan sendiri, seperti itu. Karena banyak banget kasus-kasus yang mengenai pelecehan seksual kepada anak, pelakunya itu orang-orang terdekat gitu. Jadi dengan metode ini bunda dan Bu Hati bisa meminimalisir atau melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang kemungkinan bisa saja terjadi, kan siapa yang tahu, seperti itu. Oke, sampai sini dulu pembahasan dari Miss Ayang. Jadi Miss Ayang sekali lagi tidak melanjutkan mengenai level-level di video yang sebelumnya, tapi Miss Ayang lebih membahas tentang teori pendidikan seksual pada anak dalam buku ini, seperti itu. Sekian dulu informasi yang bisa Miss Ayang berikan ke bunda-bunda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.